Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa ma yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para hadir yang berbahagia yang kami hormati, pada kesempatan khutbah kali ini khatib mencoba untuk mengangkat tema berislam dengan santun. Setiap orang pasti kita semua
mendambakan hidup yang damai dan tenang. Tidak adanya permusuhan dan pertikaian, perseteruan, percekcokan dan sebagainya. Dan adalah agama Islam merupakan satu-satunya jalan yang menawarkan keselamatan dan perdamaian di dalam hidup yang sekarang kita laksanakan ini. Sebagaimana kita faham bersama bahwa makna Islam adalah berserah diri, selamat atau damai. Islam adalah agama yang mengajarkan umatnya untuk menunjukkan kasih sayang dan kepedulian kepada semua makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk alam jagat raya ini, alam semesta ini adalah kuasa Allah ciptaannya yang sungguh luar biasa. Setiap muslim ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu menjaga keseimbangan alam dan menghormati hak-hak semua makhluk hidup di muka bumi ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok orang yang senantiasa menunjukkan contoh teladan dengan memberikan belas kasih terhadap makhluk hidup dan alam secara keseluruhan, serta tidak pernah menyakiti atau merugikan makhluk hidup tanpa alasan yang jelas. Inilah alasan kenapa Islam disebut sebagai agama rahmatan lil alamin. Namun kalau kita perhatikan secara seksama, pada hari ini kita menyaksikan ada beberapa hal yang membuat rusaknya citra atau kesan Islam selaku agama yang rahmatan lil alamin, yaitu yang pertama, terganggu, nama baiknya tercoreng. Ini akibat dari yang pertama, kurangnya pemahaman sebagian umat muslim terhadap agamanya sendiri, sehingga sangat berdampak kepada pemahaman yang kaku dan praktik keberagamaan yang intoleran, tidak tepos liro, tidak memahami pemahaman-pemahaman di dalam perbedaan-perbedaan yang terjadi di dalam pemahaman fikih atau mazhab. Banyak di antara kaum muslimin yang mudah sekali tersulut emosinya dan saling bertengkar hanya karena perbedaan praktik beribadah yang bersifat cabang-cabang ibadah atau furu'iyah. Oleh sebab itulah muncul saling mencerca, menyalahkan dan bahkan saling membenci golongan satu dengan golongan yang lain, karena merasa dirinya dan kelompoknya paling merasa benar. Kemudian sebab yang kedua, kita juga menyaksikan sebagian umat muslim hari ini sangat mudah sekali menghina dan mengolok-olok praktek beribadah agama yang lain, dan menyebabkan pemeluk agama lain membalas dengan membabi buta, berperilaku tersebut dengan hinaan yang lebih buruk lagi. Padahal Allah telah mengingatkan kepada kita semua di dalam firman-Nya, wala tasabbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwam bighairi ilm kadzalika zayyana likulli ummati amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun, yang artinya, dan janganlah kamu memaki sesembahan mereka
sembahan selain kepada Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Ini terdapat di dalam Quran surat Al-An'am, tepatnya pada ayat 108. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka sudah selayaknya kita harus menunjukkan perilaku beragama secara santun. Santun beragama itu bukanlah berarti sekedar persoalan rangkaian ibadah yang dilakukan semata, melainkan juga tampilan perilaku kita di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan tampilan nilai sosial yang kita pelajari dari agama yang kita yakini ini. Inilah kesadaran yang harus kita bangun di tengah-tengah dua hal penyebab rusaknya kesan agama Islam sebagai rahmatan lil alamin yang tercoreng dan terpuruk oleh perilaku-perilaku para penganutnya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. An Tamimid Dari anna Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam qala adinun nasihah qulna liman qala Allah wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatam muslimin wa ammatihim, yang artinya dari Tamim Az-Zari meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami para sahabat saat itu bertanya, untuk siapa ya Nabi? Beliau kemudian menjawab, untuk Allah, kitab, Rasul, dan para pemimpin muslimin dan mereka secara umum. Hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, dan ahli hadis lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hadis tersebut jelas sekali bahwa agama itu adalah nasihat. Agama adalah suatu sarana yang dapat mengontrol seseorang. Lantas kenapa banyak sekali orang yang menjalankan praktik beragama secara keras dan kasar, serta tidak menampakkan agama sebagai transformasi perdamaian? Jawabannya adalah karena boleh jadi banyak yang gagal di dalam memahami hakikat beragama Islam. Ketika banyak orang yang tidak mampu memahami agamanya dengan baik, tentu akan ada pihak-pihak yang dengan mudahnya mengambil manfaat atas nama agama untuk kepentingan-kepentingan tertentu, baik itu berupa kepentingan banyaknya pengikut atau umat, kepentingan ekonomi, kepentingan politik, ataupun kepentingan-kepentingan yang lainnya. Oleh karena itu, umat Islam harus cerdas dan mampu menunjukkan wajah Islam yang ramah kepada dunia dan memahami ajaran agamanya secara benar sesuai yang dicontohkan dari generasi terbaik, yaitu kaum muslimin, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para ulama salafus saleh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul qudusus salam wa asyhadu anna nabiyana habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus sarafi wal ihtiram. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, 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 wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.